Permisi, permisi, warga food, permisi. Sebentar. Maaf Pak, apa benar ini rumah Pak Sugeng? Iya betul, saya sendiri. Ini Pak pesanan Bapak, 2 ayam bakar dengan sambal mata pedas. Oh iya mas, emang udah saya tunggu-tunggu dari tadi. Lumayan cepat juga ya mas. Iya Pak, kebetulan tadi saya ada di dekat pondok ayam bakar yang Bapak pesan. Jadi pas Bapak order, langsung saya ambil. Wah, kebetulan banget ya mas. Oh iya, berapa ini mas? Sesuai aplikasi Pak, 69.000. Ini mas, kembaliannya ambil aja. Serius Pak? Makasih Pak. Sama-sama. Kalau begitu, saya permisi ya Pak. Iya mas, hati-hati. Oh iya, mas, sebentar mas. Iya Pak, ada apa? Mas tadi kesini lewat jalan sana kan mas? Iya betul. Kenapa emang Pak? Begini mas, mohon maaf nih sebelumnya. Bukan maksud saya mau nakut-nakutin mas. Tapi kalau saran saya, sebaiknya mas hati-hati kalau lewat sana. Hati-hati. Kenapa emang? Banyak begal ya Pak? Bukan mas. Terus kenapa? Mas tadi lihat ada rumah kosong di pinggir jalan kan? Nah, konon kabarnya menurut para warga di sini, di rumah itu sering banget ada penampakan hantu kepala buntung, alias hantu tanpa kepala. Hantu tanpa kepala? Iya mas, sudah banyak banget warga sekitar dan pendatang yang melihat sosok tersebut. Jadi kalau bisa, mas nanti pas lewat situ usahakan permisi dulu mas, biar nggak digangguin. Dan satu lagi mas, apapun yang terjadi, jangan sampai mas berhenti di rumah itu. Ngerti mas? Iya Pak. Makasih sarannya. Anjir, gara-gara ucapan Bapak tadi, gua malah jadi parno. Mana gue sendirian yang lewat sini? Gak ada kendaraan lain apa? Semoga gak ada apa-apa deh. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari segala jenis penampakan, ya Allah. Amin. Loh, kenapa nih motor? Kok tiba-tiba mati? Mana matinya di sini? Di rumah yang Bapak bilang tadi. Mampus dah gua. Ayolah, nyala. Please. Astagfirullah. Apaan tuh? Kayak ada yang lewat barusan. Perasaan gue udah gak enak. Gue harus buru-buru cabut dari sini. Anjir, masih gak mau nyala. Ampun Mbah, ampun. Jangan ganggu saya Mbah. Saya cuma numpang lewat Mbah. Ampun. Loh, kok tiba-tiba motor gue jadi berat? Perasaan tadi enteng. Pak Sugeng. Pak Sugeng, permisi Pak. Pak Sugeng Pak, tolong Pak. Loh, mas ojol yang tadi kan? Iya Pak, saya ojol yang tadi. Aduh Pak, tolongin saya Pak. Saya baru aja ketemu sama hantu yang Bapak bilang. Hantu kepala buntung. Loh kok bisa mas? Pasti mas gak permisi ya?
Gimana saya mau permisi, Pak? Orang saya nyampe rumahnya langsung tiba-tiba motor saya mati. Jadi belum sempat permisi saya, Pak. Please tolongin saya, Pak. Pak. Iya mas, saya tolongin kok. Tapi ngomong-ngomong motor mas mana? Nah itu dia masalahnya, Pak. Tadi pas tuh setan keluar, saya refleks ninggalin motor saya. Terus saya lari ke sini, Pak. Tolong, Pak, bantuin saya, Pak. Bantuin ambil motor saya, Pak. Itu harta satu-satunya punya saya, Pak. Iya mas, nanti saya temenin ke rumah itu buat ambil motor mas. Tapi sebelumnya mas tenang dulu. Gimana saya mau tenang, Pak, kalau motor saya masih ada di sana? Motor mas aman kok. Saya jamin gak bakalan kenapa-napa tuh motor. Ayo, daripada mas kebingungan, mending kita langsung ke sana sekarang. Ayo, Pak. Nah, itu motor mas. Alhamdulillah, motor saya nggak kenapa-napa. Ya jelas gak kenapa-napa mas. Lawung dia hantu, bukan begal motor. Hehehe. Iya, Pak. Habis saya takut. Ya udah mas, mending mas sekarang buru-buru pergi dari sini sebelum hantu itu keluar lagi. Loh, terus Bapak gimana? Gak apa-apa mas, saya bisa jalan kaki kok. Waduh, saya jadi nggak enak, Pak. Tadi kan saya yang ngajakin Bapak ke sini. Masa pulangnya jalan kaki? Ya udah gini aja mas, mas anterin saya pulang. Nanti pulangnya mas lewat sini lagi. Nah, ntar Tuhan tuh bakalan gangguin mas lagi. Lah, iya juga ya. Ya udah, Pak, saya permisi. Makasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Ngeri juga lama-lama di sini. Mandi, udah. Sekarang tinggal nonton TV. Permisi. Assalamualaikum. Siapa ya? Ya, sebentar. Loh, mas bukannya ojol yang kemarin? Ada keperluan apa ya? Perasaan saya nggak pesan makanan, dan motor mas kemarin kan udah ketemu. Nggak ada keperluan apa-apa kok, Pak. Kebetulan tadi saya habis ngantar penumpang di sekitaran sini. Jadi sekalian mampir, sekalian ngucapin terima kasih sama Bapak. Karena semalam Bapak udah nemenin saya nyariin motor. Oh iya, ini ada sedikit buah buat Bapak. Silahkan. Ah, repot-repot mas. Nggak ngerepotin kok, Pak. Ayo mas, masuk dulu sambil ngobrol-ngobrol. Iya, Pak. Ini mas, kopinya. Silahkan diminum. Makasih. Ngomong-ngomong, Bapak tinggal sendiri di sini. Iya mas, semenjak kepergian istri saya 9 tahun yang lalu, saya mulai tinggal sendiri di sini. Anak udah pada punya rumah sendiri di luar Pulau Jawa. Jadi ya ginilah, sepi. Oh iya mas, gimana kondisi motor mas? Normal kan? Aman kok, Pak. Nggak ada masalah. Syukur deh kalau gitu. Oh iya, Pak. Saya heran. Kenapa di rumah kosong itu ada hantu kepala buntung? Dia emang udah mendiami rumah itu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, karena memang itu rumahnya. Rumahnya? Maksud Bapak, hantu kepala buntung itu emang tinggal di situ? Berarti dia pernah hidup dong? Betul mas, dia memang pernah hidup dan dia adalah salah satu warga di kampung ini. Semua ini bermula pada tahun 1970, di mana saat itu belum ada teknologi maju seperti sekarang. Orang di mana-mana masih berpergian menggunakan sepeda atau becak. Hanya sedikit orang yang memiliki sepeda motor, karena harganya yang sangat mahal. Begitu juga dengan dunia kesehatan. Dulu masih belum ada dokter ataupun puskesmas di sini. Jadi, jika ada salah satu warga yang sakit atau tidak enak badan, pasti mereka akan langsung mencari orang pintar. Orang pintar? Maksudnya dukun? Benar, dukun.
Hanya dukun, satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan penyakit pada waktu itu. Dan dukun yang terkenal di sini adalah Mbah Jarwo. Awalnya semua pengobatan Mbah Jarwo berjalan dengan normal. Namun, lambat laun pengobatan itu berubah menjadi sebuah pelecehan seksual. Hampir semua pasien wanita mengeluh akan pengobatan Mbah Jarwo, yang terkadang kerap menyentuh bagian-bagian sensitif pada wanita, atau bahkan menggerayanginya. Tidak sedikit juga yang mengaku telah disetubuhi oleh beliau. Warga pun yang sudah geram dengan aksi Mbah Jarwo yang sangat meresahkan, kemudian mendatangi ke kediamannya. Namun, bukannya ia takut dan meminta maaf, namun justru dia menantang semua warga untuk melawannya. Warga pun bergantian mengeroyok dan memukul Mbah Jarwo dengan sekuat tenaga. Bahkan, ada beberapa warga yang menebaskan parang dan pisau kepada Mbah Jarwo. Namun semua itu sia-sia, karena beliau memiliki ilmu kebal. Semua serangan warga bagai hembusan angin bagi beliau. Tak satu pun serangan itu melukai atau membekas di tubuh Mbah Jarwo. Sampai datanglah seseorang dari kerumunan warga yang mengatakan bahwa Mbah Jarwo memiliki ilmu rawa rontek. Dan dia hanya bisa mati jika lehernya ditebas dan dikuburkan secara terpisah dengan tubuhnya. Mbah Jarwo yang mendengar semua perkataan itu pun mulai ketakutan. Ia lari sekencang-kencangnya. Namun, warga masih bisa menghentikan lari beliau dengan melemparkan sebuah parang ke kaki Mbah Jarwo yang membuat ia terjatuh. Dan di saat itulah salah satu warga memotong leher Mbah Jarwo yang menyebabkan ia mati di tempat. Hi, tragis banget ya Pak. Iya mas, mungkin itulah karma atas semua perbuatan beliau selama ini yang menggunakan semua kelebihannya hanya untuk keperluan pribadi. Semoga arwahnya bisa tenang ya Pak, dan gak menghantui rumah itu lagi. Oh iya, udah sore. Saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih buat kopinya. Oh, iya mas. Hati-hati. Wah, ngantuk. Buset, jam segini udah ngantuk aja, Dik. Iya, Cok. Habisnya kemarin-kemarin gua gak bisa tidur. Gara-gara mikirin hantu kepala buntung yang tadi gua ceritain. Lagian elu, hantu dipikirin. Pikirin tuh masa depan lu. Lah, masa depan gua mah cerah, Cok. Gak kayak lu, suram. Suwe, Oh iya, Cok. Tolong beliin gua kopi dong. mana duitnya? Pakai duit lu dulu. Besok gua ganti. Kebiasaan. Ya udah, gua pakai motor lu. Awas, kalau besok lu gak ganti, gue sita motor lu. Ya elah. Timbang kopi 2 gelas aja pakai ambil motor. Suwe lu ah. Two thousand years later. Wah, mana sih Coki? Lama bener. Gak tahu apa, gua keburu ngantuk. Loh, di mana gua? Tempat apaan nih? Bukannya tadi gua ada di pos ronda? Coki mana? Cok, lu di mana, Cok? Coki? Ya elah si kampret. Gua disuruh beli kopi. Dianya malah molor. Suwe. Gua bangunin gak ya? Kasihan juga sih. Mungkin dia kecapean. Ya udahlah, gua biarin aja. Cok? Coki? Anjir, tempat apaan sih ini? Mana lagi Coki? Tolong!
Tolongin saya. Tolong? Siapa yang minta tolong? Ah! Kepala. Tenang, Mas. Jangan takut. Saya nggak bermaksud jahat. Saya cuma mau minta tolong. Minta tolong apaan? Tolong satukan kepala dan tubuh saya, Mas. Saya sangat menderita. Saya nggak jahat, Mas. Semua tuduhan tentang saya itu adalah bohong. Tolong, Mas. Bersihkan nama baik saya. Satukan kepala sama jasad. Maksudnya apaan, Bang? 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 Abang? Bang? Ya elah, dia malah ngigo. Woi, Dik, bangun. Ah! Dik, Ah! 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 lu mimpi apaan, Dik? Sampai teriak-teriak gitu. Gua tahu. Pasti lu mimpi jorok kan? Ngaku. Suwe lu ah. Gua habis mimpi hantu, dibilang mimpi jorok. Mimpi hantu. Makanya kalau tidur berdoa. Bentar-bentar, Cok. Gua bingung sama mimpi gua barusan. Di dalam mimpi gua didatengin nama hantu kepala. Hantu kepala. Iya, Cok. Dan di dalam mimpi gua, itu hantu minta tolong buat disatuin badan sama jasadnya. Dia juga bilang, semua tuduhan warga sama dia itu semua adalah bohong. Bohong. Tar dulu, Dik. Lu kan kemarin habis ketemu hantu tanpa kepala. Nah sekarang lu mimpi ketemu hantu kepala. Berarti kemungkinan semua ini ada kaitannya, Dik, sama masa lalu hantu itu. Gua juga mikir gitu, Cok. Apa mungkin semua yang diceritain sama Pak Sugeng itu adalah bohong? Gue juga nggak ngerti, Dik. Yang jelas ada teka-teki di sini yang harus dipecahin. Gua setuju. Gimana kalau besok kita selidikin tuh rumah? Mungkin di sana kita bakalan dapat petunjuk dari misteri ini. Nah, akhirnya mie rebus gue mateng juga. Wah, baunya harum. Pasti enak. Nggak sabaran banget nih perut. Tahu aja kalau gue lagi megang makanan. Iya, gue makan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Assalamualaikum. Cok. Coki. Siapa sih? Ganggu makan gua aja. Cok. Coki. Assalamualaikum. Cok. Coki. Cok. Coki. Ya, bentar. Oh, elu, Dik. Gua kirain siapa. Emang lu ngarepin siapa, Cok? Cewek cakep, seksi, imut, bohai. Mimpi lu. Ah, banyak ngomong lu. Mau ngapain lu malam-malam ke rumah gua? Cepet, keburu mie gua melar. Santai kali, Cok. Oh iya, kedatangan gua ke sini, gua mau ngajakin lu ke rumah kosong yang kemarin. Oh, yang lu bilang ada hantu kepala butungnya? Yap, betul. Oh, ya udah bentar. Gua mau makan mie instan gua dulu. Kelamaan, Cok. Keburu malam. Gua takut kalau kemalaman tuh hantu bakalan keluar dan ganggu kita. Iya juga sih. Tapi mie instan gua gimana? Ah, lupain mie instan. Sekarang yang paling penting, kita harus secepatnya mecahin misteri ini. Karena gue yakin ada rahasia besar di balik semua ini. Rahasia besar sih rahasia besar, Dik. Tapi perut gua lapar. Ah, ayolah, kelamaan. Jangan tarik-tarik, Dik. Baju gua robek nanti, Dik. Diki.
Aduh, perut gua keroncongan. Udah lapar, disuruh jalan kaki pula. Lu ngapa sih, Dik? Nggak pakai motor aja? Sengaja gue, Cok. Biar kedatangan kita nggak diketahui siapapun. Gue takutnya ada orang yang ngintai kita. Sengaja. Lu yang sengaja, gua yang sengsara. Sabar. Orang sabar giginya lebar. Tahu ah, gelap. Masih jauh, Dik. Udah gempor kaki gua nih. Udah dekat. Tuh, di depan. Buset. Ini rumahnya. Seram amat. Namanya juga rumah kosong. Ya jelas serem. Ya udah, ayo masuk. Lu bawa senter gak, Dik? Pasti gelap di dalam. Santai. Udah gue siapin kok. Buset. Berantakan banget nih tempat. Udah kayak kejatuhan bom atom. Wajar, Cok. Soalnya nih rumah udah puluhan tahun gak dihuni manusia. Jadi ya kayak gini. Berantakan. Kayaknya bakalan lama nih, Dik, kalau kita nyari berdua. Gimana kalau kita berpencar? Lu cari ke sana, gua ke sana. Lu yakin berani sendirian? Berani nggak berani sih, Dik. Yang jelas, gue pengen semuanya cepat selesai. Biar gua bisa cepet-cepet makan mie instan gua. Power of mie instan. Ya udah, hati-hati lu. Nanti kalau ada apa-apa, lu langsung teriak aja. Gua bakalan langsung samperin lu. Dan kalau gua yang teriak, lu juga harus samperin gua. Oke? Beres. Panjang juga nih rumah. Kalau dari depan sih emang kecil. Tapi kalau di dalam, wow, gede juga. Itu ada pintu. Coba dah, gue cek ke sana. Kok nggak ada apapun di sini yang bisa jadi petunjuk? Kemana lagi gua harus nyari? Petunjuk. Di manakah kau, wahai petunjuk? Lah, ini bukannya tempat tidur pasien. Kalau memang ini cuma sekedar rumah, harusnya nggak ada tempat tidur beginian di sini. Kecuali gua harus cepat dapat petunjuk sebelum tengah malam dan sebelum hantu itu keluar. Hah? Apaan tuh? Ini kan gua harus lebih teliti lagi. Mungkin di sini ada petunjuk yang lebih penting. Hah? Itu bukannya kaki? Kaki siapa yang ada di situ? dengan adanya petunjuk ini, semuanya semakin jelas. Gua harus buru-buru kasih tahu Coki.
Ampun, Mak, ampun. Feeling gue udah gak enak. Buka jangan ya. Aduh, bingung gue. Apa gue buka aja ya? Bismillahirrohmanirrohim. Semoga nggak ada apa-apa. Wah! Suara teriakan Coki. Apa jangan-jangan dia dalam bahaya? Lari, Dik! Lari! Ada Ethan! Etan. Etan siapa, Cok? Cok. Wah, Etan. Anjir, tega banget lu ninggalin gua. Sorry, Dik. Abisnya gue takut. Oh iya, Cok. Lu dapat sesuatu nggak di dalam? Pasti dapet lah. Malah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang penting. Apaan? Gua nemuin sesuatu yang seharusnya nggak ada di kebanyakan rumah. Yaitu tempat tidur pasien. Tempat tidur pasien. Iya, Dik. Bahkan bukan cuma satu. Tapi ada 2 tempat tidur pasien di rumah itu. Tunggu, Cok. Kalau tempat itu punya tempat tidur pasien, berarti itu bukan rumah dong, tapi klinik atau tempat pengobatan. Itu dia, Dik, yang ada di pikiran gua. Gak mungkin rumah biasa punya tempat tidur pasien. Apalagi nyampe 2. Gua semakin paham, Cok. Dan gua mulai bisa ngebaca semua alur cerita ini. Apalagi gua baru aja nemuin ini. Apaan itu, Dik? Ini adalah foto Pak Sugeng sama Mbah Jarwo, alias si hantu kepala buntung. Hah? Berarti mereka... Iya, Cok. Kemungkinan mereka adalah partner kerja. Kalau dugaan kita benar, Dik, dan mereka adalah 2 partner kerja, berarti mereka adalah dukun yang praktek di rumah itu. Itu yang sekarang ada di pikiran gua, Cok. Cuman gua masih belum ngerti kenapa Mbah Jarwo bisa mati dengan cara yang mengenaskan. Gimana kalau kita tanya langsung sama Pak Sugeng? Enggak, Cok. Itu ide yang buruk. Gua masih ngerasa Pak Sugeng nyembunyiin sesuatu. Dan kalau kita tanya langsung ke dia, itu malah bikin dia jadi waspada. Iya juga sih. Terus apa rencana lu? Kita bakalan menyusup ke rumah Pak Sugeng. Menyusup? Lu yakin, Dik, ini aman? Aman, gua jamin. Tapi, Dik, kalau kita masuk ke rumah Pak Sugeng tanpa izin, itu bukannya melanggar hukum. Gimana kalau kita dilaporin? Itu udah jadi resiko, Cok. Tapi yang jelas, kita harus main rapi agar Pak Sugeng nggak tahu kalau kita habis masuk ke rumah dia. Apa nggak ada cara lain selain ini? Untuk sekarang, nggak ada. Nah, akhirnya Pak Sugeng keluar. Ayo, Cok, kita harus cepet sebelum dia balik lagi. Dikunci, Dik. Tenang, biar gue urus. Emang lu bisa? Udah, lu lihat aja ntar. Yes, berhasil. Buset, jago juga lu jadi maling. Suwe. Ayolah buruan, keburu dia balik lagi. Kita berpencar, biar cepet. Oke.
Wih, dapur. Ada makanan gak ya? Wah, bau makanan. Baunya deket. Di sebelah sana. Semuanya tampak normal, nggak ada yang aneh. Surat izin pengobatan alternatif. Surat izin. Berarti bener dugaan gua. Kalau Pak Sugeng pernah buka pengobatan alternatif. Baunya semakin deket. Nah, itu dia yang gue cari-cari. Makanan. Baunya wangi. Ayam bakar. Coki datang. Semuanya sekarang udah semakin jelas. Dan apa yang selama ini gue pikirin, lama-lama udah mulai terbukti. Tapi, gue nggak boleh puas sekarang. Karena apa yang baru aja gue dapetin masih jauh dari cukup. Gue harus cari petunjuk lain. Kenyang. Akhirnya perut gue keisi juga. Wah. Habis makan, kenapa gue malah jadi ngantuk? Apa nggak ada petunjuk lain di sini? Wah, tikus! Hush, hush. Pergi sana! Pintu rahasia. Gua masuk sekarang atau gue cari Coki dulu? Kalau gue masuk sendirian ke dalam, bisa jadi ada sesuatu yang berbahaya di sana. Dan pasti gue nggak bakal bisa hadapin sendiri. Mending sekarang gue cari Coki. Dan nanti baru kita bareng-bareng ke sini. Ya, itu lebih aman. Mana lagi Coki? Cok? Coki? Cok? Coki? Buset, disuruh nyari petunjuk malah molor di sini. Pantesan aja molor. Pasti dia habis makan ini. Dan dia kekenyangan. Dasar kebangetan. Woi, Wah, bangun Cok. ampun Om, ampun. Saya nggak sengaja makan ayam bakar Om. Saya kelaparan Om. Tolong Om, jangan hukum saya. Ya elah, ternyata lu. Gua kirain yang punya rumah. Iseng banget sih lu, gangguin orang lagi tidur. Hei, kunyuk. Lu kesini tuh buat cari bukti, bukan cari makan. Ya sorry dik, abis perut gua lapar. Alah, alasan. Emang gak bisa lu lihat makanan sedikit, main caplok aja. Ya udah ayo, lu ikut gua. Kemana? Nyari makanan. Seriusan? Ayo ayo. Giliran makanan aja, semangatnya bukan main. Aduh. Mana dik makanannya? Buruan, gua udah lapar lagi nih. Emang tadi belum kenyang? Tadi sih udah kenyang, tapi sekarang lapar lagi.
Mana? Buruan. Nggak ada. Tadi lu bilang ada. Tadi. Kapan? Suwe. Gua pasti dikibulin. Gua nemu sesuatu yang lebih bagus dari makanan. Lebih bagus dari makanan. Apaan? Tuh, pintu rahasia. Pintu rahasia. Elu yang nemuin. Yoi. Wih, keren. Gimana? Kita masuk sekarang? Ayo, siapa takut? Gue heran, kenapa di dalam rumah Pak Sugeng ada tempat beginian? Buat apa coba? Tahu. Gue juga nggak ngerti. Tapi mungkin di ujung lorong ini ada jawaban dari pertanyaan lu. Semoga aja, Dik. Loh, ini kan? Kenapa, Cok? Lu tahu tempat ini? Tahu, Dik. Ini tempat yang tadi malam kita kunjungin. Maksud lu? Ini adalah rumah angker yang tadi malam kita datengin. Lu yakin? Iya, Dik. Dan ini adalah tempat gua ketemu hantu kepala buntung semalam. Kenapa rumah Pak Sugeng memiliki jalan rahasia yang terhubung dengan rumah angker ini? Apa alasannya? Itu adalah karena dulu kami adalah teman seperguruan. Pak Sugeng? Saya heran sama kalian. Kenapa kalian begitu ingin tahu tentang saya dan rumah ini? Apa alasan kalian? Kenapa kalian mengorek-orek semua masa lalu rumah ini dan saya? Apa untungnya? Ini semua kita lakuin karena kita merasa ada yang janggal dengan kematian Mbah Jarwo. Bahkan dalam mimpi saya, Mbah Jarwo mendatangi saya dan minta jasad dan kepalanya untuk disatuin. Ia juga mengatakan bahwa apa yang dituduhkan kepadanya selama ini adalah bohong. Apa benar yang kamu katakan? Bahwa Jarwo mendatangi kamu dalam mimpi dan mengatakan semua itu? Iya, Pak Sugeng. Dan saya yakin, pasti Pak Sugeng lebih tahu tentang apa yang dikatakan Mbah Jarwo dalam mimpi saya. Apa yang kamu katakan semua itu adalah benar. Semua cerita kematian Jarwo adalah karangan saya sendiri untuk menutupi kematiannya. Karena saya adalah orang yang membunuh Jarwo. Itu semua saya lakuin karena kecemburuan, ketamakan, dan kerakusan saya waktu muda dulu. Dahulu, saya dan Jarwo adalah teman satu perguruan. Kami sama-sama menuntut ilmu kanuragan dari guru yang sama. Kami belajar berbagai macam ilmu. Dari ilmu kanuragan, ilmu kadikjayaan, sampai ilmu pengobatan. Semuanya kami pelajari. Sampai suatu ketika, kami dinyatakan lulus dari padepokan karena sudah dianggap mampu dari semua keilmuan. Kami pun berencana membuat tempat pengobatan sendiri. Awalnya, padepokan kami berjalan lancar. Banyak pasien yang datang ke padepokan kami untuk berobat. Namun, semuanya berubah ketika kebanyakan pasien lebih memilih berobat kepada Jarwo, bukan kepada saya. Mereka berbondong-bondong mendatangi Jarwo untuk mendapatkan pengobatan dan mengatakan pengobatan yang saya lakukan tidak membuahkan hasil sama sekali. Awalnya, saya masih bisa sabar dan memaklumi ini semua. Namun itu semua berubah ketika wanita yang saya sukai ikut berobat kepada Jarwo dan menjadi semakin dekat dengan dia. Sampai di situ, saya pun cemburu dan marah kepada Jarwo. Saya pun mengatakan apa yang saya keluhkan kepada Jarwo. Namun, ia hanya tersenyum dan mengatakan, Sabar, Kang. Jodoh, nasib, rezeki, itu semua udah ada yang ngatur.
Kita adalah rekan satu tim. Entah Akang atau saya yang lebih disukai pasien, itu semua tidak ada artinya. Karena hasil yang kita peroleh, kita bagi dua. Saya yang tidak puas dengan semua jawaban itu pun menyusun rencana untuk membunuh Jarwo. Rasa dendam, benci, cemburu, itu semua menjadi satu dan menjadi kekuatan saya untuk menghabisinya malam itu juga. Malam, di mana malam itu sangat kelam. Malam itu adalah malam saat Jarwo kelelahan dalam mengobati banyak pasien. Ia pun pulang dan tertidur lelap. Dan di saat itu pula, saya pun mendatangi Jarwo dan langsung menghabisinya dengan cara memotong lehernya. Jarwo yang saat itu banyak kehabisan darah pun akhirnya meninggal di tempat. Dan saya yang ketakutan akan terbongkarnya semua perbuatan saya pun memutuskan untuk membuang jasad dan kepala Jarwo di sungai yang berbeda untuk menghilangkan barang bukti. Saya tahu apa yang saya lakukan itu adalah salah. Dan sekarang saya selalu dihantui oleh rasa bersalah saya setiap malam. Hampir setiap hari saya menyusuri sungai, setapak demi setapak, guna mencari jasad dan kepala Jarwo. Namun, belum juga ditemukan sampai sekarang. Saya menyesal, dan saya siap menanggung hukuman atas semua perbuatan saya yang telah melenyapkan nyawa sahabat saya sendiri dengan cara yang sangat kejam. Apa Pak Sugeng benar-benar menyesal dan siap menanggung hukuman atas semua perbuatan Bapak? Iya mas, saya siap. Kalau begitu, mari kita ke kantor polisi guna nyelesain semua masalah ini.